suatu sore, saat pulang dari sekolah, Sarah merasakan sakit kepala yang menyengat. Dia mencoba untuk mengabaikannya, tetapi rasa sakit itu semakin menjadi. Dalam perjalanan pulang, dia mendengar desas-desus tentang Pak Rahmat, seorang tabib misterius yang tinggal di pinggir desa. Konon, dia memiliki kemampuan luar biasa dalam menyembuhkan berbagai penyakit dengan metode tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Rasa penasaran dan harapan membuat Sarah memutuskan untuk mencari Pak Rahmat. Setelah menanyakan arah kepada beberapa penduduk desa, Sarah akhirnya tiba di rumah Pak Rahmat. Rumahnya sederhana, dikelilingi oleh kebun herbal yang rimbun. Aroma rempah-rempah dan tanaman obat menyambutnya saat dia melangkah masuk. Di dalam, suasana tenang dan damai, dengan cahaya lembut yang masuk melalui jendela kayu yang terbuka. Sarah merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia yang berbeda. Pak Rahmat, seorang pria berusia paruh baya dengan rambut beruban dan tatapan tajam, menyambutnya dengan senyuman hangat. Dia mengenakan pakaian sederhana, tetapi ada sesuatu yang anggun dan menawan tentang dirinya. Sarah merasa jantungnya berdebar saat melihatnya. Mereka saling memperkenalkan diri, dan Sarah menjelaskan keluhannya. Pak Rahmat mendengarkan dengan seksama, matanya tidak pernah lepas dari wajahnya. "Jangan khawatir, Nona. Saya akan membantu Anda," kata Pak Rahmat dengan suara yang tenang dan menenangkan. Dia mengajak Sarah untuk duduk di kursi kayu yang nyaman, sementara dia mulai menyiapkan ramuan herbal. Sarah memperhatikan gerak-gerik Pak Rahmat, bagaimana dia dengan cekatan mencampurkan berbagai bahan, menciptakan aroma yang menenangkan. Selama proses itu, mereka terlibat dalam percakapan yang mendalam. Pak Rahmat berbagi pengetahuan tentang tanaman obat dan manfaatnya, sementara Sarah menceritakan tentang kehidupannya sebagai guru. Ada kehangatan dalam percakapan mereka, dan Sarah merasa nyaman berbagi cerita. Dia terpesona oleh kebijaksanaan Pak Rahmat, dan setiap kata yang diucapkannya seolah-olah membawa kedamaian ke dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Pak Rahmat menyajikan ramuan herbal yang telah disiapkannya. "Minumlah ini, dan istirahatlah sejenak. Rasa sakit Anda akan mereda," katanya sambil tersenyum. Sarah mengangguk, menerima gelas yang diisi dengan cairan berwarna hijau tua. Dia merasakan kehangatan saat meneguk ramuan itu, dan seketika, rasa sakit di kepalanya mulai berkurang. Mereka melanjutkan percakapan, dan Sarah merasa seolah-olah waktu berhenti. Dia tidak pernah merasakan koneksi seperti ini sebelumnya. Ada sesuatu yang istimewa dalam interaksi mereka, sesuatu yang membuatnya merasa hidup. Saat mata mereka bertemu, ada kilatan ketertarikan yang tak terucapkan, seolah-olah mereka berdua merasakan getaran yang sama. Setelah beberapa waktu, Sarah merasa lebih baik. Dia berterima kasih kepada Pak Rahmat atas bantuannya dan bersiap untuk pulang. Namun, sebelum pergi, dia merasa ada sesuatu yang ingin dia katakan. "Pak Rahmat, terima kasih telah mendengarkan saya. Anda memiliki cara yang luar biasa dalam membuat orang merasa nyaman," ujarnya dengan tulus. Pak Rahmat tersenyum, dan ada kilau di matanya. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Setiap orang memiliki cerita, dan mendengarkan adalah bagian dari penyembuhan," jawabnya. Sarah merasa terharu mendengar kata-katanya. Dia tahu bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan, dan ada sesuatu yang lebih dalam yang mengikat mereka. Saat Sarah melangkah keluar dari rumah Pak Rahmat, dia merasakan angin sepau-sepau yang menyegarkan. Dia menoleh ke belakang, melihat Pak Rahmat berdiri di ambang pintu, tersenyum padanya. Jantungnya berdebar lagi, dan dia merasa ada sesuatu yang baru dalam hidupnya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang istimewa. Hari-hari berlalu, dan Sarah tidak bisa berhenti memikirkan Pak Rahmat. Dia merasa tertarik untuk kembali mengunjunginya, bukan hanya untuk pengobatan, tetapi juga untuk berbagi cerita dan mendengarkan kebijaksanaannya. Setiap kali dia melihat kebun herbal di dekat rumahnya, ingatan tentang pertemuan pertama mereka kembali menghampirinya, dan dia merindukan kehadiran Pak Rahmat. Akhirnya, setelah beberapa hari, Sarah memutuskan untuk kembali ke rumah Pak Rahmat. Dia merasa bersemangat dan sedikit gugup. Saat dia tiba, suasana di rumah Pak Rahmat masih sama, tenang dan damai. Dia mengetuk pintu, dan Pak Rahmat segera membukanya. Senyumnya menyambutnya seperti cahaya matahari di pagi hari. "Selamat datang kembali, Nona Sarah. Apa yang bisa saya bantu hari ini?" tanyanya dengan nada ramah. Sarah merasa hangat di dalam hatinya. "Saya hanya ingin berbicara dan mendengarkan cerita Anda," jawabnya, merasa lebih percaya diri. Mereka duduk bersama, dan percakapan mereka mengalir dengan mudah.
Sarah merasa seolah-olah dia telah menemukan teman sejati. Setiap kali Pak Rahmat berbicara, dia merasakan ketenangan yang mendalam. Dia terpesona oleh cara Pak Rahmat melihat dunia, dan dia merasa terinspirasi oleh pandangannya tentang kehidupan. Saat malam tiba, mereka masih duduk di teras, dikelilingi oleh suara alam. Bulan bersinar terang, menciptakan suasana yang magis. Sarah merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan yang sedang berkembang di antara mereka. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan itu, dan saat tatapan mereka bertemu, dia tahu bahwa mereka berdua merasakan hal yang sama. Dengan hati yang berdebar, Sarah menyadari bahwa pertemuan ini telah mengubah hidupnya. Dia tidak hanya menemukan seorang tabib, tetapi juga seseorang yang mampu menyentuh jiwanya. Dia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka. Sarah melangkah ke dalam rumah Pak Rahmat dengan perasaan campur aduk. Aroma rempah-rempah yang menyegarkan dan suasana tenang di dalam rumahnya membuatnya merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia yang berbeda. Setiap sudut ruangan dipenuhi dengan tanaman obat yang tertata rapi, dan cahaya lembut dari lampu minyak menciptakan suasana hangat yang menenangkan. Dia merasa nyaman, seolah-olah semua beban di pundaknya menghilang begitu saja. Pak Rahmat, dengan senyuman hangat dan tatapan yang penuh perhatian, menyambutnya. "Selamat datang kembali, Nona Sarah. Apa yang bisa saya bantu hari ini?" Suaranya yang dalam dan tenang membuat Sarah merasa seolah-olah dia sedang berbicara dengan seseorang yang telah mengenalnya seumur hidup. Dia mengangguk, merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. "Sejujurnya, saya hanya ingin berbicara dengan Anda," jawab Sarah, suaranya sedikit bergetar. Dia tidak ingin mengakui bahwa dia merindukan kehadiran Pak Rahmat, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang mendorongnya untuk kembali. Dia ingin mendengar lebih banyak tentang pandangannya, tentang kehidupan, dan tentang segala hal yang membuatnya terpesona. Mereka duduk di teras, dikelilingi oleh kebun herbal yang rimbun. Pak Rahmat mulai menceritakan kisah-kisah tentang tanaman obat yang dia tanam, bagaimana setiap tanaman memiliki khasiatnya sendiri dan bagaimana dia belajar merawatnya dari neneknya. Sarah mendengarkan dengan seksama, terpesona oleh cara Pak Rahmat berbicara. Ada kehangatan dalam suaranya, dan setiap kata yang diucapkannya seolah-olah membawa kedamaian ke dalam hatinya. Tanaman ini, kata Pak Rahmat sambil menunjuk ke arah sekelompok daun hijau, adalah daun sirih. Banyak orang tidak menyadari manfaatnya. Selain untuk kesehatan gigi, daun sirih juga bisa digunakan untuk mengatasi masalah pencernaan. Sarah mengangguk, terkesan oleh pengetahuan yang dimilikinya. Dia merasa seolah-olah dia sedang belajar dari seorang guru, dan setiap informasi baru yang dia terima membuatnya semakin tertarik. Malam semakin larut, dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit. Suasana di sekitar mereka semakin intim, dan Sarah merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Dia mencuri pandang ke arah Pak Rahmat, melihat bagaimana cahaya bulan memantulkan wajahnya yang tenang. Ada sesuatu yang menawan dalam diri pria ini, sesuatu yang membuatnya merasa aman dan nyaman. "Pak Rahmat," Sarah memulai, suaranya lembut. "Apa yang membuat Anda memilih jalan ini? Menjadi seorang tabib?" Dia ingin tahu lebih banyak tentang latar belakangnya, tentang apa yang mendorongnya untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan pengabdian ini. Pak Rahmat tersenyum, matanya berbinar. "Saya percaya bahwa setiap orang memiliki panggilan dalam hidupnya. Saya menemukan panggilan saya di sini, di desa ini, di antara orang-orang yang membutuhkan bantuan. Melihat mereka sembuh dan kembali tersenyum adalah kebahagiaan tersendiri bagi saya." Ada kejujuran dalam kata-katanya, dan Sarah merasakan kedalaman perasaannya. "Apakah Anda tidak merasa kesepian?" tanya Sarah, penasaran. "Bekerja sendirian, jauh dari keramaian kota?" Dia ingin tahu bagaimana Pak Rahmat menghadapi kesendirian, apakah dia pernah merasa terasing dalam dunia yang begitu luas. "Kesepian adalah bagian dari perjalanan," jawab Pak Rahmat dengan tenang. "Tetapi saya tidak merasa sendirian. Saya dikelilingi oleh tanaman, oleh alam, dan oleh orang-orang yang datang kepada saya. Setiap orang yang saya bantu membawa cerita dan pengalaman mereka sendiri. Itu membuat hidup saya lebih kaya." Sarah terpesona oleh pandangannya. Dia merasa terhubung dengan kata-katanya, seolah-olah dia juga merasakan hal yang sama dalam hidupnya. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita dan tawa. Sarah merasa seolah-olah dia telah menemukan teman sejati. Setiap kali Pak Rahmat berbicara, dia merasakan ketenangan yang mendalam. Dia terpesona oleh cara Pak Rahmat melihat dunia, dan dia merasa terinspirasi oleh pandangannya tentang kehidupan. Saat malam semakin larut,
Sarah merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan itu, seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan yang sedang berkembang di antara mereka. Dia mencuri pandang ke arah Pak Rahmat, melihat bagaimana cahaya bulan memantulkan wajahnya yang tenang. Ada sesuatu yang menawan dalam diri pria ini, sesuatu yang membuatnya merasa aman dan nyaman. Pak Rahmat, Sarah memulai, suaranya lembut. Apakah Anda pernah merasa ragu tentang jalan yang Anda pilih? Dia ingin tahu apakah ada saat-saat di mana Pak Rahmat merasa ingin menyerah, atau jika dia pernah mempertanyakan pilihannya. Setiap orang memiliki keraguan, jawab Pak Rahmat, suaranya tenang. Tetapi saya percaya bahwa keraguan adalah bagian dari proses. Itu membuat kita lebih kuat, lebih bijaksana. Saya belajar untuk menerima keraguan dan mengubahnya menjadi motivasi untuk terus maju. Sarah terkesan oleh kebijaksanaannya. Dia merasa seolah-olah dia sedang berbicara dengan seseorang yang telah menjalani banyak pengalaman hidup. Malam itu, mereka berbagi lebih banyak cerita, dan Sarah merasa semakin dekat dengan Pak Rahmat. Dia tidak ingin pertemuan ini berakhir. Dia ingin terus mendengarkan suaranya, melihat senyumnya, dan merasakan kehangatan yang dia bawa. Saat mereka berbicara, Sarah merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan itu, dan dia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang mengikat mereka. Ketika akhirnya mereka berpisah, Sarah merasa berat untuk meninggalkan rumah Pak Rahmat. Dia menoleh ke belakang, melihat Pak Rahmat berdiri di ambang pintu, tersenyum padanya. Sampai jumpa lagi, Nona Sarah, katanya, suaranya lembut dan menenangkan. Sarah mengangguk, merasakan jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa pertemuan ini bukanlah yang terakhir, dan dia tidak sabar untuk kembali. Hari-hari berlalu, dan Sarah tidak bisa menghilangkan pikiran tentang Pak Rahmat dari benaknya. Setiap kali dia mengajar di sekolah, wajahnya yang tenang dan senyumnya yang hangat muncul dalam ingatannya. Dia merindukan percakapan mereka, kebijaksanaan yang dia bagikan, dan kehadirannya yang membuatnya merasa nyaman. Rasa ingin tahunya semakin mendalam, dan dia merasa seolah-olah ada ikatan yang kuat antara mereka, meskipun mereka belum mengatakannya secara langsung. Suatu sore, setelah menyelesaikan tugasnya di sekolah, Sarah memutuskan untuk kembali ke rumah Pak Rahmat. Dia merasa bersemangat dan sedikit gugup, tetapi dorongan untuk bertemu dengannya lebih kuat daripada rasa cemasnya. Saat dia berjalan menuju rumah Pak Rahmat, dia merasakan angin sepau-sepau yang menyegarkan, seolah-olah alam mendukung keputusannya. Ketika dia tiba, Pak Rahmat sedang duduk di teras, dikelilingi oleh tanaman herbal yang rimbun. Dia mengenakan pakaian sederhana, tetapi ada sesuatu yang anggun dalam cara dia bergerak. Saat melihat Sarah mendekat, senyumnya merekah, dan dia berdiri untuk menyambutnya. Selamat datang kembali, Nona Sarah. Apa yang membawa Anda ke sini hari ini? Tanyanya, suaranya lembut dan penuh perhatian. Sejujurnya, saya hanya ingin berbicara dengan Anda lagi, jawab Sarah, merasakan jantungnya berdebar. Dia tidak ingin menyembunyikan perasaannya, tetapi dia juga tidak ingin terburu-buru. Saya merasa ada banyak hal yang ingin saya ketahui dari Anda. Pak Rahmat mengangguk, mengundangnya untuk duduk di sampingnya. Saya senang mendengar itu. Mari kita berbagi cerita. Mereka duduk bersebelahan, dan Sarah merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Dia tidak bisa menahan senyumnya saat melihat Pak Rahmat, dan dia tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi momen yang berharga. Mereka mulai berbicara tentang berbagai hal, dari tanaman obat hingga pengalaman hidup. Sarah merasa terinspirasi oleh cara Pak Rahmat melihat dunia. Dia berbagi kisah-kisah tentang pasiennya, bagaimana dia membantu mereka sembuh, dan bagaimana setiap orang memiliki cerita unik yang layak didengar. Sarah terpesona oleh dedikasi dan kasih sayang yang ditunjukkan Pak Rahmat kepada orang-orang di sekitarnya. Setiap kali saya melihat seseorang sembuh, saya merasa seolah-olah saya juga mendapatkan bagian dari kebahagiaan itu, kata Pak Rahmat, matanya berbinar. Kesehatan bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang jiwa. Ketika seseorang merasa dicintai dan diperhatikan, mereka memiliki kekuatan untuk sembuh. Sarah mengangguk, merasakan kedalaman kata-katanya. Saya setuju. Saya merasa bahwa mengajar juga tentang memberikan cinta dan perhatian kepada murid-murid saya. Ketika mereka merasa dihargai, mereka bisa tumbuh dan berkembang. Dia merasa terhubung dengan Pak Rahmat dalam cara yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Saat malam semakin larut, suasana di sekitar mereka semakin intim. Bulan bersinar terang, menciptakan cahaya lembut yang menyelimuti mereka. Sarah merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka, dan dia tidak bisa mengabaikan perasaan itu.
Dia mencuri pandang ke arah Pak Rahmat, melihat bagaimana cahaya bulan memantulkan wajahnya yang tenang. Ada sesuatu yang menawan dalam diri pria ini, sesuatu yang membuatnya merasa aman dan nyaman. Pak Rahmat, Sarah memulai, suaranya lembut. Apakah Anda pernah merasa takut akan kehilangan orang-orang yang Anda cintai? Dia ingin tahu lebih banyak tentang perasaan Pak Rahmat, tentang bagaimana dia menghadapi kehilangan dan kesedihan. Pak Rahmat terdiam sejenak, seolah-olah merenungkan pertanyaannya. Kehilangan adalah bagian dari hidup, jawabnya akhirnya. Saya telah kehilangan banyak orang yang saya cintai, tetapi saya belajar untuk menghargai kenangan yang mereka tinggalkan. Setiap orang yang datang ke dalam hidup kita membawa pelajaran dan pengalaman yang berharga. Saya percaya bahwa mereka tetap hidup dalam ingatan kita. Sarah merasa terharu mendengar kata-katanya. Dia tahu bahwa Pak Rahmat telah melalui banyak hal dalam hidupnya, dan dia merasa terhubung dengan rasa sakit dan kebijaksanaan yang dia miliki. Saya berharap bisa belajar dari Anda, katanya, suaranya penuh harapan. Saya ingin menjadi seseorang yang bisa memberikan dampak positif bagi orang lain, seperti yang Anda lakukan. Pak Rahmat tersenyum, dan ada kilau di matanya. Anda sudah melakukan itu, Nona Sarah. Setiap kali Anda mengajar, Anda memberikan harapan dan inspirasi kepada murid-murid Anda. Itu adalah hal yang luar biasa. Sarah merasa hangat di dalam hatinya mendengar pujian itu. Dia tahu bahwa dia telah menemukan seseorang yang tidak hanya mengerti, tetapi juga menghargai apa yang dia lakukan. Malam itu, mereka berbagi lebih banyak cerita, dan Sarah merasa semakin dekat dengan Pak Rahmat. Dia tidak ingin pertemuan ini berakhir. Dia ingin terus mendengarkan suaranya, melihat senyumnya, dan merasakan kehangatan yang dia bawa. Saat mereka berbicara, Sarah merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan itu, dan dia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang mengikat mereka. Ketika akhirnya mereka berpisah, Sarah merasa berat untuk meninggalkan rumah Pak Rahmat. Dia menoleh ke belakang, melihat Pak Rahmat berdiri di ambang pintu, tersenyum padanya. Sampai jumpa lagi, Nona Sarah, katanya, suaranya lembut dan menenangkan. Sarah mengangguk, merasakan jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa pertemuan ini bukanlah yang terakhir, dan dia tidak sabar untuk kembali. Saat berjalan pulang, Sarah merenungkan pertemuan mereka. Dia merasa terinspirasi oleh kata-kata Pak Rahmat, dan dia tahu bahwa dia telah menemukan seseorang yang istimewa. Dia tidak bisa menunggu untuk kembali dan mendengarkan lebih banyak cerita darinya. Dia merasa seolah-olah hidupnya telah berubah, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka. Hari-hari berikutnya, Sarah merasa semangatnya meningkat. Dia mulai mengajar dengan lebih bersemangat, dan murid-muridnya merasakan perubahannya. Dia berbagi cerita tentang tanaman obat dan kesehatan, menginspirasi mereka untuk lebih peduli terhadap diri mereka sendiri. Dia merasa seolah-olah dia telah menemukan tujuan baru dalam hidupnya, dan itu semua berkat pertemuannya dengan Pak Rahmat. Suatu sore, saat dia sedang mengajar, Sarah melihat seorang muridnya yang tampak lesu dan tidak bersemangat. Dia mendekatinya dan bertanya, "Ada apa? Kenapa kamu terlihat sedih?" Muridnya menjelaskan bahwa dia merasa tidak enak badan dan tidak bisa berkonsentrasi. Sarah teringat akan ramuan herbal yang Pak Rahmat ajarkan padanya dan memutuskan untuk membantunya. Bagaimana kalau kita coba membuat ramuan herbal sederhana? Itu bisa membantu kamu merasa lebih baik, kata Sarah, semangatnya membara. Dia mengajak muridnya ke kebun sekolah, di mana mereka bisa mencari beberapa tanaman obat. Saat mereka bekerja sama, Sarah merasa bahagia melihat senyuman di wajah muridnya. Dia tahu bahwa dia sedang melakukan sesuatu yang berarti. Setelah beberapa saat, mereka berhasil membuat ramuan herbal yang sederhana. Sarah mengajarkan muridnya tentang manfaat setiap bahan yang mereka gunakan, dan dia merasa bangga bisa berbagi pengetahuan itu. Ketika muridnya merasakan perbaikan setelah meminum ramuan tersebut, Sarah merasa seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Malam itu, saat dia kembali ke rumah, Sarah tidak bisa menahan senyumnya. Dia merasa terinspirasi oleh pengalaman itu dan tahu bahwa dia ingin terus belajar lebih banyak tentang tanaman obat dan kesehatan. Dia ingin menjadi seperti Pak Rahmat, seseorang yang bisa memberikan harapan dan inspirasi kepada orang lain. Beberapa hari kemudian, Sarah kembali mengunjungi Pak Rahmat. Dia merasa bersemangat untuk berbagi pengalamannya dan mendengarkan lebih banyak tentang pengetahuan yang dimilikinya. Saat dia tiba, Pak Rahmat menyambutnya dengan senyuman hangat. "Selamat datang kembali, Nona Sarah. Apa yang membawa Anda ke sini hari ini?" tanyanya, suaranya lembut dan penuh perhatian. "Pak Rahmat,
Saya ingin belajar lebih banyak tentang tanaman obat. Saya ingin bisa membantu orang lain seperti yang Anda lakukan, jawab Sarah, matanya berbinar. Dia merasa yakin bahwa ini adalah langkah yang tepat untuknya. Pak Rahmat tersenyum, dan ada kilau di matanya. Saya senang mendengar itu. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di kebun, belajar tentang berbagai tanaman, cara merawatnya, dan manfaatnya. Sarah merasa seolah-olah dia telah menemukan panggilan hidupnya, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah perjalanan ini akan membawanya. Saat mereka bekerja sama, Sarah merasakan kedekatan yang semakin dalam dengan Pak Rahmat. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan itu, dan dia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan yang sedang berkembang di antara mereka. Dia merasa terinspirasi oleh kebijaksanaan dan ketenangan Pak Rahmat, dan dia tahu bahwa dia telah menemukan seseorang yang istimewa dalam hidupnya. Malam itu, saat mereka berpisah, Sarah merasa berat untuk meninggalkan Pak Rahmat. Dia menoleh ke belakang, melihat Pak Rahmat berdiri di ambang pintu, tersenyum padanya. Sampai jumpa lagi, Nona Sarah, katanya, suaranya lembut dan menenangkan. Sarah mengangguk, merasakan jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa pertemuan ini bukanlah yang terakhir, dan dia tidak sabar untuk kembali.